setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, oh seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, oh setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, oh seperti matamu, oh pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, serupa denganmu. Jadikan kami sepertimu, biarkan hati kami, hidup kami, jiwa kami, tubuh kami berpusat kepadamu, serupa denganmu Tuhan Yesus. Mata kami memandang kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti-Mu Tuhan. Oh, ini kerinduan kami, keinginan hati kami. Ubah hatiku seputih hatimu,
setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Halo, hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Roti Manis. Dan hari ini kita akan belajar tentang Big Boss. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin, tapi kita peduli dengan orang-orang yang kita pimpin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita pahami dan yang perlu kita mengerti adalah Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak pernah menawarkan yang namanya agama, apalagi agama Kristen. Kalau kita mempelajari firman Tuhan dengan cermat, kekristenan itu bukanlah sebuah agama, tapi kekristenan itu adalah sebuah cara hidup. Firman Tuhan katakan apa? Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Alkitab katakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya adalah pengikut Yesus, saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, saya adalah murid Yesus. Alkitab katakan apa? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan kata wajib di sini Bapak Ibu. Wajib itu artinya apa? Wajib itu artinya mesti, artinya kudu, artinya tidak bisa tidak. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita berkata kita ada di dalam Tuhan, maka kita harus sama seperti Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup? Bagaimana caranya kita bisa dikenal sebagai pengikut-pengikut Kristus? Yang pasti orang mengenal kita bukan karena ritual-ritual keagamaan kita yang kita lakukan tiap minggu. Orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita pada waktu kita memiliki cara hidup Kristus. Nah, pertanyaannya hari ini, waktu Yesus hidup, bagaimana dia hidup? Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Jadi kalau ini bicara tentang Yesus, harusnya ini juga bicara tentang kita. Ini juga bicara tentang saudara dan saya. Ini juga berarti bicara tentang Dieter Nicholas dari Harmoni, Bapak Ibu. Karena ini tentang Yesus dari Nazaret. Ya, oleh sebab itu kalau kita hubungkan dengan 1 Yohanes 6 ayat yang kedua, ini bukan hanya tentang Yesus, tapi ini tentang kita semua. Firman Tuhan katakan apa? Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi ternyata ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia tidak mau membawa kita kepada cara hidup keagamaan kita. Tapi dia mau supaya setiap kita
itu hidup melayani sesama, hidup dalam perbuatan baik. Hari ini seperti konteks pembahasan kita, bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dikenal bukan karena pemimpin itu suka perintah-perintah, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar memerintah-memerintah, itu pemimpin versi dunia. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kalau hari ini Tuhan percayakan kepada kita sebuah posisi kepemimpinan, saya percaya posisi kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadilah pemimpin yang peduli terhadap sesama. Jadilah pemimpin yang peduli. Jadilah pemimpin yang mau menolong bawahannya. Jadilah pemimpin yang mau mengangkat bawahannya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa pemimpin-pemimpin dunia memimpin dengan tangan besi. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Kalau Tuhan percayakan kita posisi kepemimpinan, hari ini kita memimpin dengan kasih Kristus. Kita memimpin seperti Kristus. Maukah kita sebagai seorang pemimpin berkorban untuk anak buah kita? Maukah kita sebagai pemimpin hari ini kita mau sama-sama di bawah bersama-sama dengan bawahan kita, Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus sudah memberikan contohnya dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini dipercayakan posisi kepemimpinan, janganlah memerintah dengan tangan besi. Tapi hari ini belajarlah untuk memerintah dengan kasih. Sama seperti Yesus, dia turun dari sorga, dia melayani manusia, bahkan mengorbankan kehidupan. Dan itulah contoh yang diberikan oleh Yesus. Jadilah pemimpin-pemimpin yang dihormati oleh anak buah kita, bukan karena posisi kepemimpinan kita, tapi kita dihormati karena kita punya cara hidup Yesus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.